Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pada malam ini ingin memberitahukan saja, ingin memberitahukan jika ada akun ada akun wali medsos yang komentar dimanapun kalau ada akun wali medsos, soalnya ini tadi sangat mengganggu saya karena banyak yang telepon saya untuk mengklarifikasi, kok saya ini akun saya ini banyak sekali yang komentar di streaming mereka. Perlu saya klarifikasi, saya tidak pernah komentar di channel manapun. Kalau seandainya itu ada yang komentar, itu bukan saya. Ya, saya bukan spesialis ngurusin hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ada akun cloning, namanya sama, fotonya sama, itu bukan saya. Itu yang pertama. Ya, saya harus klarifikasi dulu biar pada tahu, saudara-saudara ya. Terus untuk masalah tabrak, jangan ditabrak. Saya ingin mengklarifikasi untuk masalah TIJ. Jadi saya sebut, sebetulnya saya tidak boleh nyebut ya, saya udah malas sebetulnya. Untuk masalah TIJ, teman-teman, orang-orang yang masih menyembah-nyembah TIJ sebagai orang yang hebat katanya. Buat apa kalau orang hebat itu ahlul fitnah? Ya enggak? Jadi saya akan sedikit cerita. Walaupun mereka berusaha untuk setiap hari ngontenin saya, kenapa saya cuekin? Karena masih detik ini pun saya masih menunggu proses pihak kepolisian. Karena kita sudah melaporkan yang bersangkutan yaitu TIJ. Ya, saya sudah melaporkan di Polda Jateng. Ya, saya sambil menunggu prosesnya, saya menghormati proses hukum. Jadi sampai detik ini statusnya tidak ada SP3 ataupun masih dalam tahap penyelidikan. Ya. Nah, ini juga saya ingin menyampaikan sama dari pihak kepolisian juga ini. Ya. Kami sudah melaporkan menimbang tuduhan yang dilakukan oleh Teuku Iqbal Johar atau TIJ tentang tuduhan atau fitnah sebagai dalang pembunuhan. Jadi seolah-olah, ini mohon maaf ya, ini seolah-olah kepalanya besar karena belum ditangkap. Jadi fitnah terus sana sini, sekarang sampai ke Habib, sampai ke Robitoh, fitnah semuanya. Memang manusia ini satu ini memang bikin keruh. Masalahnya sih hanya sepele kok, masalah pribadi saja. Kalau masalahnya ini keterkaitan bikin keruh bangsa negara, ini saya saya jor-joran. Yang jadi masalah dia bukan siapa-siapa, urusan pribadi, memfitnah, mencemarkan, menuduh saya sebagai dalang pembunuhan. Kalian itu sebetulnya saya nggak mau nanggepin ya. Saya itu kalau nanggepin di sini tuh, aduh, saya seperti hilang harga diri sebetulnya. Jujur kalau saya menanggapi di sini, saya seperti tidak ada harga diri, tetapi sekali-kali boleh. Ini saya tanggepin. Untuk TIJ mulai memfitnah saya sebagai dalang pembunuhan, ya teman-teman bisa cek itu laporannya, ya di surat kabar, di pemberitaan, sampai detik ini pun masih dalam proses, ya.
Kalian kan manusia nih, kalau daripada yang ada yang tanya ini pengikut-pengikutnya ini kan salah kaprah semua orang-orangnya. Pengikut-pengikutnya ini sama, kerjanya teror semua, barbar semua nih orang-orang ini. Orang-orang dunia doboler aja. Saya sebetulnya nggak mau masuk karena ini urusan pribadi, tapi perlu ya sekali-kali saya tanggapin. Ya. Kalau ada yang bisa membuktikan, saya ulangin lagi. Kalau ada yang bisa membuktikan kalau saya tidak melaporkan itu hoaks, saya kasih mobil 1 unit sama uang ongkos, pengganti ongkos 5 juta rupiah. Itu harus dibuktikan kalau memang kalian manusia. Kalau banyak nih manusia-manusia nih dia tanya ini menyerang saya, gimana laporannya ini hoaks segala macam. Siapapun boleh datang ke Polda Jateng, nanti saya referensikan. Kalau memang itu tidak ada laporan tentang TIJ, saya kasih hadiah 5 juta rupiah plus 1 unit mobil saya kasih sama kamu. Ini untuk TIJ. Untuk TIJ nih. Polda Jateng juga sampai sekarang ini kok belum memproses. Tindak lanjutnya kemarin saya tanya juga konfirmasi bahwa ini masih dalam tim ahli, masih proses. Ya, ini pernyataan dari pihak Polda Jateng. Karena saya intens terus ini. Karena apa? Saya tidak menanggapi. Saya tidak mau lah ya mencampuri karena ini sudah kita berusaha untuk proses hukum. Kita menghargai itu hukum prosesnya. Seperti apa? Tetapi sampai sekarang ini memang masih dalam proses, ya. Nah, orang-orang ini pada menyerang saya, seolah-olah saya dianggap sebagai dalam pembunuhan, membunuh Syekh Yai Ali Jaber, dan saya juga dituduh sebagai pembunuh dalam pembunuhan Maher Atwalibi, ya. Ini barangkali ada bapak-bapak polisi dibantu atensi, Pak. Ya, bahwa berita itu sebetulnya hoax karena apa? Ini kita sudah melaporkan, tapi masih proses terus kita masih bersabar ya. Saya belum ramaikan, memang sengaja karena ini masalahnya masalah pribadi. Cuman ya, ini orang yang kurang ajar bener, ya. Meninggalnya Syekh Yai Ali Jaber dan Maher Atwalibi ini sudah pernah konferensi pers oleh Kabid Humas Polri. Jadi kenapa saya bikin laporan? Si anak kurang ajar ini mentang-mentang belum ditangkap, bikin hoax, bikin ujaran kebencian, fitnah sampai dengan homo, sampai dengan hombreng. Bahkan orang yang tidak salah, orang yang memiliki jamaah banyak pun dijadikan pasangan homo seolah-olah. Ini juga sudah masuk dalam laporan. Ini sudah masuk dalam laporan, ini sudah masuk dalam proses hukum. Cocok Arya, kasih mobil yang surat-suratnya lengkap, ada STNK, ada BPKB. Saya di sini tidak mau ngomong dobol-dobolan kayak kalian. Saya orang tidak punya, tetapi saya punyanya cuma mobil itu saya kasih. Makanya ini sebagai support, buktikan. Ya. Itu. Kenapa TIJ ini kok getol sekali ke saya? Karena dia adalah pembuat hoax, makanya dulu pernah saya serang dan dia dendam. Dendam dia dengan cara yang tidak logika, seperti cacat mental, orang yang sakit jiwa, menyerangnya yang tidak-tidak, mulai homo, edit-edit foto segala macam, setiap hari ngonten seperti orang gila, dan saya tidak tanggepin. Saya nggak tanggepin, kenapa? Ini masalah pribadi, saya anggap saya profesional, tetapi sekali-kali boleh saya tanggepin. Sekarang saya tanggepin nih TIJ, ya. Ya, ini TIJ saya sebut namamu nih TIJ nih. Ya. Lalu pengikut-pengikutnya itu wah barbar sekali, fitnah sana fitnah sini meneruskan. Sekarang saya tanya, apakah itu yang namanya junjunganmu TIJ itu punya mental? Kalau punya mental, ayo duel sampai mati sama saya kalau berani. Nggak berani, rumahnya aja kabur-kaburan. Ya. Ini orang yang namanya TIJ kabur-kaburan, tempat tinggalnya juga tidak jelas. Kabur sana, kabur sini, kabur sana, kabur sini.
Kalau dia laki-laki sejati berani ketemu dengan saya. Karena dia banci, akhirnya tidak berani ketemu dengan saya. Untuk pengikut-pengikutnya yang barbar, yang ahlul fitnah, yang suka meneruskan fitnah, sampaikan sama junjunganmu TIJ, suruh ketemu saya. Kalau berani saya minum air kencingnya. Saya tidak ada waktu untuk menanggapi setiap hari. Kayak junjunganmu TIJ yang ngontenin saya memang tujuannya untuk merusak nama saya, merusak nama baik saya. Seolah-olah dalam pencarian YouTube nanti adanya itu kontennya dia yang ditonton. Algoritma penyebutan Gus Arya ini dirusak karena TIJ, ya. TIJ ini ngonten ini setiap hari nih, Arya homo, Arya homo. Jadi ketika orang klik searching cari Gus Arya, pasti nemunya adalah channel-channelnya TIJ. Ente demi ngonten segitu amat, banci. Jadi saya sebetulnya nggak mau nanggepin, malu-maluin, karena saya nggak spesialis ngurusin yang kayak begini. Kalau untuk urusan kebangsaan, oke lah, ayo. Ya, urusan NKRI, ayo. Tetapi ini manusia ini sama pengikut-pengikutnya ini memang sudah penikmat konten. Kalau nggak melihat berantem itu nggak puas. Ini netizen berbahaya yang model-model kayak begitu. Jangan cuman beraninya keluar siang malam. Saya itu nggak pernah ngontenin kalian. TIJ, saya itu nggak pernah nyolek namamu, karena saya menghargai. Tetapi kamu seperti orang yang sakit jiwa. Memang sih kamu punya kelainan, saya tahu. Kamu seperti orang yang sakit jiwa, setiap hari hanya ngontenin. Kalau saya tanggepin, kamu senangnya setengah mati, ketawa-ketawa. Wah, senang saya dapat konten baru, saya harus nanggepin Arya. Kamu pengen menghancurkan saya. Kemarin kamu sudah ramal, dulu meramal Mbak Yu mati, ya. Mbak Yu kamu ramal mati, sekarang meramalkan saya sampai bulan Mei. Saya mati katanya nanti sebelum bulan Mei. Gayamu udah sok-sokan kayak Tuhan. Gayamu udah sok-sokan kayak Tuhan. Kamu kalau berani ketemu sama saya minum air kencing kamu, TIJ. Jadi ini sekali saya tanggapin aja ya, saya nggak perlu panjang lebar. Karena ini masih dalam proses hukum. Ini dua orang ini saya tanggepin nih. Satu TIJ, yang dua adalah oknum perempuan yang namanya Lulu, asli dari Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur. Yang setiap hari seperti orang sakit jiwa. Kasihan itu. Orang-orang itu terprovokasi. Kasihan orang-orang yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu ceritanya, mengkonsumsi fitnah dari mulut kotormu. Saya selesaikan dulu nih masalah TIJ ini. Ini saya selesaikan dulu masalah TIJ. Sampaikan sama junjunganmu, kalau berani ketemu sama saya minum air kencingnya. Aku nggak mau main pukul kekerasan, nggak. Tabayun aja, kalau berani ketemu dengan saya pastikan saya minum air kencingnya live. Media tahu. Saya minum air kencingnya kalau berani ketemu dengan saya. Kalau negara ini bukan negara hukum, yakin besok itu udah saya penggal kepalanya, saya bunuh itu orang. Setiap hari, setiap malam itu kayak begitu, gibah aja kerjanya. Coba didorong itu junjunganmu untuk pengikut-pengikutnya, jangan banyak bicara di medsos. Karena saya bukan spesialis ngurusin urusan pribadi. Saya lebih spesialis urusan kebangsaan, memberi spirit kepada generasi anak bangsa. Kamu nggak sepakat, Arya sok NKRI, Arya sok, emang gua harus sok kadrun? Emang saya harus sok kadrun, sok khilafah begitu? Saya harus sok, memang saya sok. Saya harus bisa memberikan contoh, spirit, semangat untuk bela negara. Siapapun yang menghalangi saya, kalau ini negara nggak hukum, saya penggal kepala kamu. Kamu bilang ini sama junjunganmu ya. Bilang ini sama junjunganmu. Ini saya belum bahas itu si orang Mojokerto itu, mantan itu apa? Oknum ya. Ini satu dulu masalah TIJ dulu. Giliran, saya tahu lah kalian itu benci sama saya, karena kalian itu kalah pilpres lah ya. Ormasnya dibubarin lah, saya tahu lah. Ketika saya ngomong seperti ini, menanggapi, kalian pasti nggak posting videonya. Ayo sekarang posting, ini download ini omongan saya. Saya nggak ada strike kayak si copet, nggak ada. Sekarang saya ngomong,
Kalau TIJ berani ketemu sama Arya, saya minum air kencingnya. Ini direkam omongan saya. Jadi nggak perlu setiap malam, setiap hari ngontenin hanya nyebut nama saya. Itu namanya banci. Itu namanya banci. Pengikut-pengikutnya ada 1,5 juta subscriber. Tetapi orang idiot semua, kayak orang bodoh, nggak bisa mencerna hal-hal yang baik. Setiap hari gibah kalian tonton, tiap hari hanya kerjanya fitnah kalian tonton. Ya TIJ ini, buat TIJ, kamu berani ketemu dengan saya, kamu berani ketemu sama saya minum air kencing kamu. Saya minum air kencing kamu. Ya, saya minum air kencing kamu. Saya tidak peduli kamu siapa kek, kamu mau intelijen kek, kamu mau backingan jenderal kek, saya tidak peduli. Ayo. Saya sengaja nggak pernah nanggapin karena saya ingin profesional. Saya urusan untuk edukasi kebangsaan. Ya. Saya nggak mau nanggepin TIJ karena saya paham betul dia itu punya gangguan. Dia punya gangguan. Dan saya rasa ini nggak penting saya tanggepin. Tetapi kali ini perlu saya tanggapin. Biar dunia perpencotan, dunia dobol-dobolan itu biar rame. Ya, tapi kalau berani nih untuk pengikut-pengikut doboler tuh yang punya channel-channel tuh, upload nih omongan saya. Kalau TIJ berani ketemu dengan Arya, saya minum air kencingnya. Ya, katanya gondrong, badannya gede. Kalau cuman lari sana sini nyinyir di medsos, anak kecil pun bisa. Maling pun bisa tuh loncat-loncat hidupnya ke sana kemari. Alamat Arya itu sudah jelas di Pekalongan, semua orang bisa akses. Kamu, alamat kamu, tempat tinggal kamu, lari ke sana kemari gitu, nyinyir terus di medsos, ya. Upload omongan saya. TIJ kalau laki-laki yang katanya menggadang-gadang punya otong gede, kalau berani ketemu sama Arya, saya minum air kencingnya. Orang nggak punya logika lu, udah fitnah-fitnah homo, udah fitnah-fitnah hombreng. Kalau kamu punya istri berapa dibandingin banyakkan mana dengan istri-istri saya? Kalau kamu punya istri cantik, cantikan mana sama istri saya? Oh dia aja nggak punya istri kok, menghina-hina, fitnah aja, bikin syara aja kamu. Ya, ini dunia dobol itu memang bahaya, memang harus ditanggepin sekali-kali ya. Ya, perlu ditanggepin nih sekali-kali nih ya, penting nih untuk TIJ yang katanya peramal Bakyu, meramalkan saya Mei mati katanya. Kamu yang punya nyawa, kamu Tuhan TIJ. Kamu kalau berani ketemu saya minum air kencingmu karena saya dulu sudah pernah luangkan datang ke Aceh. Ya, kamu masih dobol-dobolan sama saya. Katanya mau datang ke Pekalongan nunggu panen, sampai detik ini kamu nggak datang. Koar-koar aja mulut kamu di medsos. Gayamu ini gondrongmu gondrong iblis, ngerti nggak? Berani kamu ketemu saya minum air kencingmu, direkam nih omongan saya. Ini untuk TIJ nih, yang katanya peramal Bakyu katanya, yang punya nyawa katanya. Arya diramalkan bulan Mei mati katanya. Ya, ojo dumeh. Saya sebetulnya nggak mau nanggapin Bapak Ibu ya, tapi ini sekali-kali saya harus nanggapin. Karena ini setiap hari isinya hanya menggibah, memfitnah, tidak ada manfaatnya, urusan pribadi. Saya sebetulnya tidak mau bahas urusan pribadi, tidak mau. Ya, saya sebetulnya tidak mau sekali membahas pribadi. Ini yang diserangkan pribadi. Coba kalau kamu bikin keruh bangsa ini, saya habisin kamu TIJ. Nggak usah pakai waktu lama ya. Cok bikin konflik aja kamu. Bikin dobel-dobolan aja kamu yang bikin stabilitas keamanan negara. Saya sebagai rakyat Indonesia yang bela negara, saya sikat kamu. Ya. Saya nggak usah lapor-laporin kamu, saya masih menghargai polisi aja. Ya. Ya. Nah, ini baru TIJ. Ingat ya, teman-teman ya. Rekam omongan saya, kalau TIJ berani ketemu sama saya minum air kencingnya. Buktikan kalau dia tidak banci. Ya. Alamat saya jelas, semua orang bisa mengakses alamat saya, tidak akan pernah mundur sedikit pun. Walau taruhannya nyawa. Lu nyerang gue melulu, lu nggak suka sama gue. Ya? Kalau nggak suka sama perjuangan gue, lu nggak suka gue so NKRI. Hah?
Kamu nggak suka sama saya so NKRI begitu? Lo mau apa kalau begitu? Mau serius-serius dong, tapi jangan guyonan begitu. Lo cuma ngonten di YouTube aja kok. Tahu saya. Ya, ditanggepin begini kamu senang karena dapat konten baru lagi, menanggapi lagi senang kan? Pansos saja kamu ini, bajingan kau. Ya itu pengikut-pengikutnya yang barbar, yang ahlul fitnah, yang ikut-ikutan menggiring, ya. Sampaikan sama pemimpinmu, kalau berani ketemu sama Arya, saya minum air kencingnya. Nih dengerin, saya minum air kencingnya. Ya, ya saya juga sambil menunggu ini untuk bapak-bapak kepolisian ya, wabil khusus untuk Polda Jateng. Saya sudah mengadukan, saya sudah melaporkan, bukti semuanya sudah, saksi semuanya sudah, bukti-bukti secara forensik sudah kita lampirkan semua. Kami menghormati, tinggal tunggu proses hukum. Ini harus secepatnya nih, orang-orang ini berbahaya sekali. Ya. Ya, sampaikan sama pengikutmu. Kalau saya yang membenci banyak wajar. Kadrun pasti membenci saya. Ya, yang namanya kadrun pasti nggak suka sama saya. Terus kalau kamu nggak suka, lakukan sesuatu sama saya. Seperti saya melakukan sama kalian. Kalian kalau tidak suka sama saya, lakukan sesuatu. Seperti aku melakukan sesuatu sama kalian, Drun. Ya. Nah, terus satu lagi. Ini untuk masalah wanita. Namanya Lulu dari Mojokerto. Ini yang dari Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur. Ini saya kasih tahu ini. Oknum ya, oknum dari Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur. Jangan gara-gara kamu gagal nikah sama saya, sakit hati sampai setiap hari kamu menggibah. Apa kurang bukti? Kenapa saya itu tidak mau sama kamu, tidak mau rumah tangga sama kamu? Sebetulnya saya malu ngomong kayak begini guys, ini kan urusan pribadi. Diterusin nggak? Diterusin nggak? Oh dia bro bersumpah, dia ingin hancurkan Arya katanya. Arya mau saya hancurin katanya, karirnya mau dihancurin, hancurin aja. Saya itu bukan manusia yang gila hormat lo. Dilanjut apa enggak? Yang izin jane pribadi bro. Dilanjut enggak? Dilanjut enggak guys? Saya sebetulnya malu, masalahnya apa? Ini urusan pribadi. Lanjut, serius. Sekali-kali aja ya, sebulan sekali ya. Biarin dia setiap malam, setiap hari lah, karena memang nggak bisa. Dinasihati orang banyak juga nggak sembuh-sembuh dia. Sebetulnya dosa saya. Tapi ini kalau nggak diklarifikasi, nanti ditelan mentah-mentah itu fitnah mereka. Karena setiap hari, setiap malam, kalau nggak ngontenin saya, dia nggak pansos, channelnya nggak naik, nggak ada yang nonton. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Untuk si wanita oknum ini yang dari Kemlagi Mojokerto, ya, orang Kemlagi Mojokerto, Jawa Timur, oknum dari sana ini, yang ngakunya artis, yang ngakunya orang yang paling cantik, yang ngakunya paling pinter. Saya udah sarankan, saya itu nggak ada urusan sama kamu. Tiba-tiba kamu masuk gangguin saya, gangguin hidup saya. Istri-istri saya mohon maaf sudah cantik, jangan ganggu rumah tangga saya. Apalagi kamu ancam-ancam pengen menghancurkan organisasi. Loh, organisasi itu bukan punya saya. Organisasi itu milik orang yang ada di dalam semuanya. Ya, ingat satu hal, jangan saya itu nggak pernah bawa-bawa organisasi. Bedakan antara saya berbicara dengan organisasi. Saya berbicara atas nama sendiri, saya berbicara atas nama organisasi. Nah ini satu dulu, jangan kamu, saya bersumpah akan saya hancurkan itu yang namanya Cyber NKRI. Lah gayamu, kowe iki sapa? Ngisi-sini. Kowe iki sapa? Oke ya. Gibah lagi jadinya, ikut-ikutan gibah masalah pribadi. Aduh, nggak enak banget. Udah sekali-kali nggak apa-apa deh ya. Ya.
Setiap malam, setiap hari kamu ngontenin hanya ngetek nama saya Gus Arya. Gus Arya, Gus Arya. Hanya demi pansosmu itu gibah, kamu itu perempuan. Mikir kenapa sampai kamu usianya hampir 50 tahun kamu nggak nikah. Karena inilah watakmu. Dulu kita pernah berhubungan baik. Kenapa saya tidak mau? Inilah sifatmu. Saya ya nggak pernah ngomongin kamu, saya ya nggak pernah ngontenin kamu, nyolek nama kamu, tetapi kamu bikin narasi nggak enak, kamu fitnah sana dan sini, saya tanggepin, sekali-kalinya itu tanggepin juga. Dulu ketika kamu itu bilang bahwa Arya itu ngejar-ngejar saya, Arya itu ngejar-ngejar saya, lalu saya jawab di situ, tidak pakai itu, pakainya data, contohnya seperti ini. Alhamdulillah, bentar. Saya tuh kadang-kadang nggak enak, ya. Saya tuh mau buka-buka nggak enak. Saya itu males urusan kayak begini tuh aslinya tuh. Tapi nggak apa-apa lah ya buat klarifikasi ya. Ini pribadi ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini nih aduh kerikil ini. Ya Allah, sebetulnya saya males nanggepin yang kayak begini tuh. Tapi kok gemes gitu loh. Nah ini dia. Ketika dia bilang katanya ngeledek saya, Arya itu ngejar-ngejar saya. Kapan saya ngejar-ngejar kamu? Saya ini adalah public figure media sosial. Kalau saya mau perempuan saya bawanya setiap orang baik maupun jelek, tentu semuanya pasti punya masa lalu. Lalu ketika dia mengeluarkan fitnah saya katanya ngejar-ngejar yang namanya Lulu, maaf, saya tidak pernah ngejar-ngejar. Kalau Lulu ngejar-ngejar saya, iya. Lalu apa buktinya? Buktinya ini saya setelin. Maksa saya untuk datang ke hotel. Lalu terus terang saja. Makanya dia malu sekarang ngebomin saya. Seolah-olah jawaban saya ini bagi dia adalah aib. Nih. Mau apa? Perjuangan kan saya udah bilang. Saya tidak mau memunculkan fitnah. Ya. Kalau kamu istirahat, saya bookingkan hotel, itu kan enak. Istirahat, besok ketemu lagi di sini. Ya terserah kamu. Tapi kalau kamu nemenin hotel segala macam ya, bukannya saya nolak. Nek cara wong lanang ya, kudune ngateng aku. Wong enak, turun ketemu beli, jujur wae. Tapi kan kesalahan itu perlu dibenahi. Siapapun, kamu tidak bisa buktikan tuduhan-tuduhan kamu. Itu kan hanya asumsi kamu. Terus sikapmu yang buat saya itu gak percaya sama kamu. Ya terserah kamu lo. Aku mau istirahat saya ya. Siapa sih yang nyariin kamu sih? Cerita dulu. Anakku, ibuku nungguin aku. Piye tak booking ke? Besok ketemu mana nih kok kene? Ya mau ya wis. Mau? Aku lo menghargai kamu, cuman kamu tuh tidak pernah menghargai saya. Bilang fitnah kesana kemari, lu aku nunggu kamu fitnah. Kamu ngomong ke Bu Mujiati masalah kita tidur segala macam, itu kan fitnah namanya. Jadi kalau dia cerita ke orang-orang seperti itu akhirnya. Saya satu langkah, dia 5 langkah. Tapi aku baik sama dia, enggak ini. Cuma kemarin kan sempat tegur gara-gara belain Pak Irwan itu. Pak Irwan takbir sama itu ada netral, ini bahasanya. Lalu saya nggak belain siapa-siapa tadi. Cuman kesannya itu kan bahasanya kan Hoir itu
cari muka. Nah, kenyataannya seperti itu ya. Biarinlah Bu buka. Saya gerah melihatnya. Ibu bisa gerah melihat statusnya upload poin. Nah, sedangkan mereka seperti itu, kenapa ibu tak protes? Nah, itu yang kemarin memang. Lah itulah bentuk pembelaanku secara pribadi terhadap kamu. Itu saya lindungi dari dulu. Cuman saya itu silent. Kamu boleh tanya Pak Chandra, kamu boleh tanya Pak David, kamu boleh tanya siapapun. Tanya Pak Chandra, pernah saya jelekin kamu? Tanya sama Ustadz, pernah saya jelekin kamu? Kalau ke Ustaz, Mereka nyaranin semua. Ayo Gus nikah sama Mbak Lulu, ayo diseriusin loh. Saya belum siap Pak. Saya tetap seperti ini, saya itu musafir sudah. Dan saya memang tidak pernah menjanjikan apa-apa terhadap kamu. Pacaran contohnya, nikah apa pernah saya bilang. Tapi malah kamu, loh, jodoh itu urusan Allah. Kalau saya berbicara seperti itu, saya punya hak. Nah itu loh, saya itu sangat menghormati kamu. Pertama, saya sayang sama kamu sebagai apa? Sebagai teman, menghargai perasaan kamu. Kamu suka sama saya pun suka sama kamu. Tapi untuk koridor itu perjuangan saya tidak mau dipusingkan dengan yang namanya hubungan. Lebih-lebih saya pacaran lah, menikah lah, saya sudah benar-benar kayak orang trauma. Kan saya udah pernah cerita sama kamu. trauma itu untuk siapa? Karena siapa? Lah ya maka dari itu aku tak istirahat. Ya, tak pesen ke hotel, gue istirahat, aku tak Aku ya balik. kita hotel, kita sapu, kita sayang, dan lain. Orang masalah. Tak apa kingkin. Kalau itu tidak bersih, Aku mau bawa serang terus. ini nggak apa-apa. Aku ki mau tuh. Kangen ya Allah tapi jelas. Wes kesalahan nih. Neng hotel jadi fitnah, gue malah ngono kok. Karo lambemu. Itu klarifikasi saya ketika dia memfitnah saya mengejar-ngejar dia. Ya. Itu adalah wujud klarifikasi saya. Dia merasa sakit hati, katanya saya fitnah. Jawaban ini dianggap aib. Jawaban ini dianggap fitnah. Kalau ini bukan fitnah, ini ada rekamannya, tolong laporkan saya sama pihak kepolisian. Sudah saya kasih bukti, delik untuk melaporkan saya. Betul tidak? Ayo diuji forensik, ini suara kamu atau tidak. Kamu berusaha untuk menjebak saya untuk mesum. Kalau saya mau ngomong berpikir negatif ya, tetapi kalau mesum ndaknya wallahu alam ya. Dia ngajak-ngajak saya malam-malam maksa-maksa untuk datang ke hotel. Ini adalah suaranya, kalau ini bukan suaranya suruh si Lulu bersumpah. Sampai detik ini waktu dia ngobrol sama saya pun suruh bersumpah dia nggak mau. Orang ketika sudah difitnah, kepepet, dia punyanya Allah, mengimani Allah, harusnya sumpah demi Allah, itu bukan saya, selesai. Kenapa kamu bilang untuk bersumpah saja kok berat sekali? Gue tahu sih iblis ataupun dajjal juga pasti masih takut sama Allah ya, yakin saya. Itu adalah wujud klarifikasi saya secara data. Bahwa saya nggak ngejar, yang ngejar-ngejar adalah Lulu. Oknum dari Mojokerto, daerah Kemlagi. Biar orang Mojokerto tahu ya, yang kenal Lulu ya. Dia adalah seorang penyanyi malam. Ya, dia seorang penyanyi panggung ya, manggung, biasa manggung. Ya, dia artis lah. Memang dia keluar-keluar kan artis, memang betul dia artis. Saya tahu itu dia artis. Ya. Itu. Lalu yang kedua, dia menghina orang tua saya ini adalah keluarga bandit. Hanya gara-gara sakit hati dia mengatai saya, keluarga saya dibawa-bawa bandit, sedangkan saya tidak pernah mengata-ngatai. Bandit lah, saya kere lah, saya ngontrak lah, saya segala macam. Saya klarifikasi, kalau saya kere selama ini saya membantu kamu. Mulai kamu punya hutang sama seorang ulama dari mafia sholawat. Mafia sholawat, ini buat santri-santri mafis tahu ya. Siapa ya? Mafia sholawat. Dia punya tanggungan dulu.
Karena pernah mengundang beliau, saya pernah membantu dia menjaga nama harga diri dia, menjaga kehormatannya lulu supaya dia tidak malu. Nitip uang saya 10 juta, dia punya beban 25 juta operasional semua ya. Saya talangin 15 juta. Saya hanya klarifikasi, iya lo, ini lo si kere yang kamu hina-hina, ini si miskin yang kamu hina-hina, banyak bantu kamu. Banyak bantu kamu. Males saya sebetulnya kayak begini kan pribadi guys. Saya sebetulnya males ya, kayak begini tuh sebetulnya males ya, tapi perlu sekali-kali saya ingatkan lagi nih. Lagi-lagi klarifikasi saya yang katanya saya dicap nipu, kebalik dia yang punya hutang sama saya. Maka dari itu lo, kalau kamu nggak merasa, bersumpah saja. Kalau kamu nggak mau bayar hutang yang saya talangin 15 juta, bu, kamu ngomong baik-baik sama saya. Saya nggak mampu, Arya, wedus kayak Arya kayak ketek kayak apa kayak terserah kamu lah manggil saya. Karena kamu udah benci sama saya gara-gara nggak jadi kawin kita, ya kan? Bilang aja, aku nggak mampu, aku belum bisa bayar. Nggak apa-apa, saya juga nggak nagih. Cuman kamu jangan fitnah. Seolah-olah kak saya pernah menipu kamu, pernah nerima duit dari kamu 10 juta. Ingat, duit 10 juta itu adalah titipan uang kamu untuk bayar hutang. Ini ada. Ya Mojokerto itu ada Abah Hermawan itu ya, itu saksinya. Ada 10 juta kamu nitip uang ke saya, kamu punya tanggungan 25 juta. Sisanya saya talangin, saya kasih ke mafia sholawat. Sebetulnya saya takdim sekali, saya nggak mau bawa-bawa mafis. Tapi gayanya ketika ada seperti ini, tiba-tiba datang ke mafis, foto-foto, video. Terus akhirnya bikin live. Udah beres kok, saya nggak ada urusan sama mafis. Lah ya yang beresin itu saya. Orang miskin yang kamu hina-hina, orang ngontrak yang kamu hina-hina. Lolo, kamu harus sadar usia kamu sekarang hampir 50 tahun. Kamu menikahlah. Jangan nungguin saya sudah punya istri. Anak saya juga cantik-cantik. Jangan ganggu hidup saya dan jangan kamu ganggu perjuangan saya. Apa yang kamu hinakan, harkat martabatku lebih tinggi, alhamdulillah diangkat derajatnya sama Allah ketimbang diri kamu sendiri. Kamu yang menghina-hina saya ngontrak, ya sampai sekarang kamu masih numpang sama orang tua kamu. Kamu hina-hina saya miskin, ya saya banyak bantu keuangan sama kamu. Ingat itu ada bukti-buktinya semua. Kalau kamu seandainya nggak terima, ini disebut fitnah, kamu lapor saja polisi. Lo enak kan? Bikin aduan buat saya. Bikin aduan, jangan menggibah terus setiap hari. Kasihan laki-laki itu seneng sama kamu itu karena mereka itu kadrun, membenci saya. Arya ini harus diserang, kamu harus punya kartu as nih lo untuk menghancurkan Arya. Nggak bisa. Kecuali Allah, nggak ada yang bisa menghancurkan saya kasih tahu kamu. Fakta silakan itu semua dari anggota-anggota Cyber NKRI, apalagi dia pernah ngaku-ngaku. Dia pernah ngaku-ngaku dia nggak kerja di situ, dia belajar segala macam. Kamu ngabisin uang Cyber NKRI itu nggak sedikit. Kamu menipu anggota-anggota Cyber NKRI lewat tanganmu itu nggak sedikit. Kalau kamu butuh bukti, kamu bikin streaming, tak buktiin semua. Anggota-anggotanya tak suruh bersaksi. Bila perlu. Jangan, saya sebetulnya nggak mau buka-buka seperti ini. Cuman aku tuh, aduh ini pribadi saudaraku. Saya sebetulnya nggak mau, memalukan. Tetapi nggak keterlaluan. Setiap hari, setiap malam ngontenin hanya untuk pansos. Kalau nggak ngetek nama saya Gus Arya, kok kayaknya channelnya tuh sepi, nggak ada yang nonton. Semuanya demi konten. Kasihan banget hidup kamu. Ya, ini orang yang kamu hina-hina. Lalu kejahatan kamu, kenapa saya tidak mau menikahi kamu? Beberapa saksi orang-orang spiritual itu adalah juga beberapa itu adalah keluarga besar Cyber NKRI termasuk anggota. Spiritual itu pernah kamu mintain bantuan untuk dukunin saya. Saya sudah pernah klarifikasi sama kamu, live bareng sama kamu. Kalau kamu betul tidak pernah punya keinginan atau sudah mendukunkan saya, bersumpahlah demi Allah kalau saya ini fitnah. Lalu kamu gak berani bersumpah. Orangnya ada, masih hidup sampai sekarang, spiritualnya atau dukunnya masih ada, saksi-saksinya masih ada. Apa nggak cukup? Kalian mau menutup bukti dari mana? Saya bisa menghadirkan semua. Apa yang saya sampaikan di sini bisa dipertanggungjawabkan demi Allah. Loh,
Ini kitab suci Al-Quran. Kalau kita mempunyai iman, kita mengimani kalau kita sebagai orang Islam, ini adalah kitab suci Al-Quran. Kita mengimani Allah, bilang saja seperti ini, demi Allah, demi Rasulullah, apa yang saya sampaikan dalam keluar apa dari mulut saya, ini adalah fakta. Saya diazab sama Allah. Diazab sama Allah ini kalau saya berdusta menceritakan tentangmu dulu. Ya, bagi orang yang tidak percaya, saya bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran, kalian adalah orang-orang munafik yang tidak mengimani Allah. Ya, karena jangan sakit hati, karena sakit hati kamu itu serang saya terus. Saya itu nggak layak ngurusin kamu. Tujuan saya masih banyak yang lebih baik. Ya, saya lebih baik melakukan sesuatu yang lebih besar untuk bangsa ini, nggak ngurusin kamu. Tapi kok kasihan kamu itu setiap hari, setiap malam ngontenin saya berbulan-bulan. Sakit hati banget kamu sama saya. Ya, ini kamu yang katanya orang Islam. Ini adalah kitab suci Al-Quran. Ketika kamu tidak percaya atas sumpah saya, kamu serahkan sama Allah. Kalau saya berbohong, saya diazab sama Allah. Ketika kamu nanti tidak mengimani Allah, kamu tidak percaya kitab suci Al-Quran, jangan sampai anakmu, keturunanmu kelak ini menjadi orang seperti Lulu. Ya, karena kamu ikut-ikutan menggibah. Lakukan itu seperti saya, Lu. Lakukan seperti saya, Lu. Insya Allah kamu selamat. Kalau kamu benar. Lakukan, berani tidak seperti saya? Lakukan. Saya itu nggak mau sebetulnya cerita seperti ini, tapi kamu kebangetan. Saya nggak pernah ngontenin kamu. Kenapa kamu selalu giring-giring? Saya nggak pernah bicarakan kamu giring-giring setiap malam. Saya katanya memfitnah kamu. Enggak, saya mengklarifikasi. Kamu yang melempar, aku yang menangkap. Aku kembalikan lemparan itu sama kamu. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ini saya tujukan kepada dua orang itu. Saya tidak butuh pembelaan dari siapapun karena kebenaran semuanya hanya milik Allah. Saya di sini hanya bersaksi saja atas apa yang telah terjadi. Kamu senang sekali saya bicarakan supaya kamu pansos. Kamu pansos senang sekali membicarakan saya. Saya enggan sekali. Saya enggan sekali sebetulnya membicarakan kamu karena masih banyak yang lebih penting yang saya bahas untuk mengkanter apa yang kira-kira baik untuk bangsa Indonesia. Nggak mau. Terserah kamu mau ngomong saya sok NKRI lah segala macam. Emang gua sok NKRI. Masa gua harus sok pelacur kayak kamu? Nggak bisa. Ya. Kamu mengaku-ngaku kamu membawa-bawa saudara kamu polisi suruh maju. Untuk masalah bab ini, kalau ada polisi yang belain orang macam kamu, saya tabrak. Saya ingatkan loh, kamu katanya bawa saudara kamu polisi. Kalau urusan ini, ya urusan gibah ini, ada siapapun itu nggak cuma polisi, kamu macam-macam, ada yang ikut-ikutan macam-macam, tak tabrak. Ingat, ini berbicara kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ya biar sadar itu orang, kebiasaan loh. Seneng kamu kalau dibicarain sama saya begini. Terus subscribe-nya terus banyak orang yang penasaran, kadrun, akhirnya masuk sama kamu. Wah, kamu nanti banyak pendukung. Ayo sikat Arya, ayo Arya sikat. Oh Arya homo sikat, ayo terus ayo hebat tuh, Lulu hebat, punya kartu as yang mana? Ya, memang pembenci saya banyak. Makanya kamu dimanfaatkan sama pembenci saya. Senang sekali kamu merasa dapat perlindungan. Kamu nggak akan pernah bisa. Ya ingat, selain Allah kamu nggak akan pernah bisa menumbangkan saya. Nggak usah ancam-ancam kayak begitu. Dilanjut lagi nggak? Saya sebetulnya tuh malu. Bener saudara, maaf saya ya. Maaf deh. Ini sesuai fakta. Demi Allah apa yang terjadi saya ceritakan semua. Saya ini kalau mau teriak-teriak didolimi ya didolimi. Kok malah dia yang kebalik, mentang-mentang dia seorang perempuan didolimi gini. Bersumpah saja kalau kamu didolimi. Bersumpah. Ya, malu-maluin. Bayar utang. Kalau nggak mampu bayar ngomong baik-baik, saya ikhlaskan. Tapi jangan munafik. Ya. Banyak orang yang mau datangin kamu, saya stop sampai detik ini nggak boleh, biarin saja. Saya masih mikir kasihan sama kamu itu. Kamu perempuan, kamu bukan lawan saya. Kamu bukan lawan saya kasih tahu.
Setiap hari kalian ini yang nonton juga apa ya nggak punya hati nurani kalian. Kamu boleh nggak sejalan sama saya, tetapi jangan pernah kamu memanfaatkan fitnah untuk menyerang saya. Kamu dosa, kamu ikut-ikutan menggibah. Kamu boleh, saya nggak minta dukungan sama kalian. Ya, ini banyak di sini yang nyimak ini semua korban-korban kamu banyak sekali. Loh, ini yang nyimak termasuk ada Kiki, ada Abah Hermawan rumah tangganya mau kamu hancurin ini ada nih. Ini ada Abah Hermawan ini dari Mojokerto yang rumah tangganya pernah hampir kamu mau hancurkan. Ya, ada semua. Kamu butuh saksi berapa banyak? Ya, yang tahu, yang mengenal kamu, tim 9 perlu. Ini fitnah terus, ya. Sekali-kali saya harus perlu tanggepin walaupun ini tidak pantas Bapak Ibu. Betul ini pribadi ya Allah sangat memalukan sebetulnya. Tapi kok setiap hari loh ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan tanya itu dia siapa, jangan tanya Bapak Ibu. Karena kalau ditonton channelnya dia lebih besar kepala. Seolah-olah fatwanya itu apa? Wah, dia itu semakin seneng. Dia nggak usah tanya itu channel apa, namanya apa, nggak usah, biarkan. Ya, abaikan. Yang penting ceritanya seperti itu dan ini ditonton itu si perempuan. Ya Allah. Ya saya sebetulnya kasihan, saya itu kasihan. Bersumpahlah, nggak usah keluar-keluar karena gara-gara pansos. Masalah akunnya Mas Salim yang kamu setrek, seneng banget. Banyak di sini video-video yang ambil rekam dari ngerekod dari video saya. Saya persilahkan, saya tidak main yang namanya strek-strekan. Mau yang pro, mau yang kontra, dia mau ambil video saya. Os, nggak ada strek-strekan. Gayamu strek-strekan, baru channel 1000 yang nonton baru 10 orang, 20 orang aja strek-strekan. Bisa menumbangkan kamu sudah bahagianya minta ampun. Berbuat jahat kok bahagia. Ya? Oh, berbuat jahat kok bahagia. Kamu didukung banyak orang, ya banyak itu kadrun. Ya? Bersumpahlah demi Allah kalau Arya ini yang dikatakan adalah fitnah biar Allah itu diazab. Di atas kitab suci Al-Quran apa yang disampaikan sama Arya kalau ini dusta, kalau ini adalah fitnah terhadap pelulu, ini diazab sama Allah. Ini di atasnya ada kitab suci Al-Quran saudaraku. Lu suruh berbuat seperti ini. Nggak usah sebab pocong, karena sebab pocong itu berlaku hanya untuk orang kafir. Kalian nggak percaya dengan ini, Anda semuanya kafir. Saya doakan mudah-mudahan Anda punya keturunan tidak seperti Lulu. Puas ya. Jadi sekali-kali lah saudara-saudaraku ya, saya sekali-kali aja ini ya Allah, saya nangis sebetulnya. Hati saya itu nangis sedih. Saya ajak klarifikasi kemarin saudara. Kita naik baik-baik, lu maumu apa? Sudahlah kamu dulu kenal baik. Live ditonton orang banyak saudara. Saya udah tanya baik-baik, maumu apa? Ya sudah kalau memang saya salah, saya tak minta maaf. Lalu kamu menuduh saya katanya suka. Kapan saya ngontenin kamu? Ya sudah begini aja, kamu berhenti ngontenin saya aja cukup. Nggak ada, semuanya nggak ada yang nyenggol-nyenggol nama kamu. Tetapi apa? Kehilangan aset, kehilangan netizen. Nggak mau berdamai dia. Harusnya kalau orang waras sudah bisa mencerna. Apapun sudah saya tempuh untuk kebaikan. Sudah saya tempuh semua. Termasuk urusan sama TIJ sudah saya tempuh semua. Mulai dari tabayun gagal sampai saya laporin ke Polda Jateng. Udah saya tempuh semua. Kita ini laki-laki jantan. Ayo bersumpahlah demi Allah. Katanya kamu orang Islam. Kamu katanya punya iman. Kamu katanya mengimani Allah dan Rasulullah. Ayo bersumpahlah. Bersumpah. Kalian ini ya Allah. Sok-sok didolimi. Saya yang harusnya terdolimi. Gak pernah ngontenin kamu. Baru kali ini saya. Sebulan sekali juga belum tentu. Kamu usianya sudah hampir 50 tahun. Walaupun kamu masih kelihatan molek karena kamu cewek dandan. Buktikan sama dunia kalau kamu bisa menikah ada laki-laki yang cocok sama kamu. Bagaimana kamu mau dikasih jodoh sama Allah ketika karakter kamu aja jahatnya? Ya Allah, perempuan lo kamu itu. Kamu itu seorang perempuan lo, seorang perempuan. Nih oknum dari Kemlagi Mojokerto. Bila perlu nanti itu ketuanya Abah Parto ini biar memberi kesaksian juga itu. Ketua Siber yang ada di Jawa Timur. Saya sampai saat ini masih menghormati Abah Parto. Ya.
Kamu ini setiap hari ngontenin orang terus, kalau nggak nyebut nama saya itu nggak ada yang nonton channel kamu itu. Ya astagfirullahaladzim. Ya apa kebenaran yang kamu bawa? Saya sampai detik ini itu masih dikasih nafas sama Allah, setengah mati. Berarti saya masih diizinkan sama Allah untuk berjuang. Nggak ngurusin kamu. Ketua DPD ya Mbak Jafar. Itu apa partai itu? Aduh. Gemes saya itu. Saya kalau nggak menghormati Abah Parto, perempuan lagi masalahnya. Kalau laki-laki mending. Kalau deket di sini di Jawa-Jawa sini, ya. Saya doakan kalian yang ikut-ikut menggiring fitnahannya si Lulu ya. Saya doakan, saya udah terlanjur saya bersumpah di atas ada kitab suci Al-Qur'an. Ya udah bersumpah, mudah-mudahan kalian yang ikut-ikut memfitnah, yang mengkonsumsi itu, ikut-ikutan menghujat, nggak dikasih anak seperti Lulu kamu. Stop. Saya ngomong kayak begini, stop. Ini Al-Quran kalau kalian masih mengimani. Ini Al-Quran bahwa apapun yang keluar dari lisan saya bisa dipertanggungjawabkan, dan saya bersaksi sama Allah. Demi Allah, wallahi, tallahi. Ya. Saya bersaksi karena saya orang Islam, seorang Muslim. Lalu harus lakukan itu. Kalau ini fitnah apa yang saya sampaikan, lalu harus berani bersumpah. Lah jangan nggak berani bersumpah kalian tepuk tangan. Ayo hajar Arya, ayo hajar Arya, ayo hajar Arya terus, ayo kadron. Ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ini orang yang miskin, yang kamu hina-hina. Alhamdulillah sampai detik ini harkat dan martabatnya diangkat sama Allah. Gak susah-susah amat. Walaupun saya orang miskin, tapi tidak pernah sombong saya. Saya ini kaya, saya ini artis, saya public figure di medsos, banyak dikenal sama orang. Tapi saya bukan artis. Ingat itu. Tapi saya nggak sombong, nggak sok ngartis, enggak. Artis kok yang nonton 60 orang, 10 orang, kemarin 3 orang. Ini bukan artis yang nonton banyak. Ngomong begini saja 700 orang, apalagi saya ngaji. Untung saya bukan ustadz, asem. Udah nggak ada manfaatnya lawan Lulu Gus. Iya opa, cuman saya itu kasihan sama netizen. Kok netizen setiap hari kok ya melototin fitnah dan gibah. Kasihan saya. Dan ini kalau orang awam yang nggak tahu ceritanya dikonsumsi. Dikonsumsi itu. Paling yang marah-marah di sini paling kadrun yang belum sembuh. Ayo, fighting. Kalau urusan kadrun mah fighting. Ya. Nanti ada waktunya saya up nanti kalau untuk masalah laporan TIJ, kalau memang saya menunggu sampai lamanya sudah cukup. Kalau sampai itu nggak keproses, saya ramekan lagi. Ini belum lah, karena apa? TIJ ini urusannya berbeda, saudara. Ini urusan pribadi, bukan urusan sama bangsa negara. Kalau bangsa negara takkan terhabis-habisan itu orang. Kan eman-eman nanti dia yang untung, dia yang terkenal. Makanya saya males tuh masalah TIJ itu. Ya, biarin proses hukum, kita tunggu aja lah, kita sabar. Ya. Keluarga saya dikatain bandit, saya diem, saya nggak pernah bawa-bawa keluarga. Orang kok pengen ngartis, kok hanya nyerang pribadi orang. Kalau kita nggak berjodoh, ya sudah, mudah-mudahan kamu dapat jodoh. Kita doakan yang baik. Ya, kita sering mendoakan kamu yang baik. Teman-teman yang sudah jengkel sama kamu mendoakan kamu baik. Atas apa? Saya yang minta. Kok sekarang kamu kayak begitu? Terus-terusan. Anda kalau teman-teman, kalau Anda ini waras, lihatlah setiap hari, setiap malam ngontenin hanya untuk membicarakan saya. Loh, ini kan sakit jiwa. Apa ya dukun-dukun itu udah gagal untuk nyantet saya? Kok sampai segitunya pakainya dukun medsos sekarang? Dukunnya TIJ. Itu bersekutu tuh 11-12 sekarang. Backingannya TIJ. Kalau TIJ itu di depan saya masih sampah. Maka tadi ya direkam ya, TIJ berani ketemu sama saya minum air kencingnya.
Jadi selama ini saudaraku, dia yang melempar, dia yang setiap hari sebulan penuh full. Saya menanggapi juga nggak pernah. Baru ini nanggepin. Dia yang melempar narasi, saya yang menjawab. Dia yang memfitnah, saya jawab pakai data. Lu kurang apa? Bukti transferan. Saya sering bantu kamu, ya banyak sekali. Saya menyelamatkan kehormatanmu, ya banyak sekali. Apa coba? Sadar, kamu itu perempuan. Ya, ingat kodrat sebagai seorang perempuan. Menyuarakan, dia menjalimi seorang perempuan. Kamu dijalimi apa? Cintamu. Cintamu gara-gara saya itu dipaksa untuk datang ke hotel. Saya tidak mau karena saya ditungguin anak saya sama ibu saya. Ileng, zina, kita sudah terlalu banyak fitnah. Kita belum menikah. Ya. Waktu itu teman-teman ini ceritanya ya. Itu rekamannya. Kalau ini mengandung unsur hukum ya kamu laporlah kalau ini fitnah. Kalau ini bukan suara kamu ya ayolah lapor, bikin laporan. Ya. Orang kok nggak punya harga diri. Kasihan sekali kamu itu. Udah datang ke Pekalongan, saya sewain hotel biar bisa istirahat. Pulang kamu dari Pekalongan minta transfer duit, saya transferin duit. Lu kurang apa? Saya ini lo orang yang kamu hina-hina lu. Kamu hina-hina saya terus, miskin lah, ngontrak lah, ketumbar lah, segala macem lah, bawa-bawa organisasi lah. Saya diam. Saya hanya pengen apa? Orang itu menilai kamu dengan akalmu sendiri, dengan omongan kamu sendiri yang tidak berkualitas. Kayak begitu kok edukasi. Edukasi apa? Ya? Edukasi apa kayak begitu? Hanya ingin menghancurkan saya, susah. Dari dulu itu banyak yang menghancurkan saya. Nggak bisa. Lapor ya? Ya tunggu. Saya pengen rame sekalian, tapi kamu yang ngeramein, bukan saya. Kalau saya yang ngeramein kamu rugi, kamu tujuannya emang untuk pansos. Ya. Lo orang kok kebiasaan. Terus saja menggibah kerjanya, Masya Allah, tiap malam, tiap hari teman-teman. Saya itu sendiri ya Allah, sampai teman-teman itu pada telepon saya, pada japri saya. Ngaudzubillah menjalik, ya Allah. Kayak ODGJ lama-lama ya. Kayak orang gangguan jiwa kamu itu. Coba kamu sekali-kali nggak bawa nama saya. Ayo, berani nggak kamu? Kamu live nggak bawa nama saya, teman-teman di tag itu. Dia nggak bawa nama saya kalau berani. Satu dia. Ya, sepi channelnya. Apa yang menjadi impian ingin jadi artis, gagal maning. Allahu Akbar ya Karim. Pansos kok sampai segitunya. Berapa duit YouTube sih kamu minta duit sama saya transfer? Butuh duit berapa kamu? Ngaco aja. Apalagi? Gayamu itu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya saudara-saudara ya. Saya rasa udah cukup ini saya tanggapin, dan saya mungkin nggak tanggapin lagi. Karena ya begitu, saya nanggepin sekali, dia sebulan, 2 bulan, tiap malam, tiap hari. Saya itu mirisnya apa? Ke netizen. Ya jangan netizen yang awam ini kedoktrin sama dia. Kemarin ada siapa itu namanya? Cak Mulyadi, kedoktrin. Orang-orang kedoktrin. Kamu boleh nggak sepaham dengan saya, kan kita nggak harus sama, tetapi kamu jangan telaah fitnah dan hoax. Jangan, aku nggak minta dukungan siapapun. Urusan ini adalah single factor. Ya, saya ini sendiri urusan ini, bedakan antara organisasi dengan atas nama sendiri. Ini saya atas nama sendiri. Jangan selalu kamu bawa organisasi, kamu ngaco aja. Apalagi tuh orang-orang yang suka ngikutin live-nya tuh bawa organisasi, ketemu sama saya aja nggak berani kalian. Bawa-bawa nyatut-nyatut
PP lah, inilah segala macam. Lah apa-apa kayak ngacung-ngacungin anggota PP. Emang kalau kamu anggota PP itu apa urusannya dengan saya? Terus habis itu kamu menghina-hina seorang ibu-ibu, seorang orang tua. Ya kalau anak-anaknya marah, kamu mau adel-adelin PP begitu? Kamu tanya pengurus-pengurus PP juga sahabat-sahabat saya semua. Gak usah bawa-bawa organisasi kamu hanya untuk mencela seorang orang tua, ibu-ibu. Kamu hinakan begitu. Itu Cepi nih, siapa itu? Apa namanya ya Allah? Cepi apa? Lupa saya. Siapa teman-teman itu yang bawa PP kemarin itu? Siapa itu? Cemi PP. Bawa pakai anggota begini. Anggota saya, anggota PP begini, habis itu menghina seorang ibu-ibu. Menghinanya kemarin apa ya? Menghinanya mau di kain kafan atau apa kemarin itu? Kasihan itu ibu-ibu, nggak tahu apa-apa, kamu hina-hina kayak begitu, bawa PP, kamu kurang ajar, kamu tuh bangsat kamu ya. Bajingan kamu itu Cepi. Itu Cepi itu yang katanya oknum itu oknum PP itu yang dari Subang pada dari mana ini? Teman-teman kalau ada bukti sini saya ramaikan sekalian dah itu. Ini bawa PP itu kurang ajar itu orang itu. Bangsat ini, saya jalin persahabatan, jalin silaturahmi, jalin kerjasama dengan semua ormas itu baik. Kamu jangan bawa-bawa organisasi hanya untuk membentur-benturkan kamu. Kurang ajar kamu itu. Teman-teman yang punya ini ya, yang punya bukti-bukti ini, kurang ajar itu. Dari mana ya? Dari Subang ya, PP Subang katanya. Ngaco aja kamu ya. Bawa-bawa PP kamu, bangsat kamu itu. Usah bawa PP kamu, PP itu gak seperti otakmu begitu. Cemi dari Subang Gus, bener. Oh ya, bangsat kamu ya Cemi ya. Bawa-bawa PP kamu, bikin keruh kamu ormas. Kamu kotori ormas dengan mulutmu, menghina seorang orang tua kamu, seorang ibu-ibu kamu. Bajingan kamu ya. Bentur-benturin ormas kamu, kurang ajar kamu itu, bangsat ya. Nih oknum PP nih, Cepi ya, Cemi. Kurang ajar kamu ya. Bangsat kamu itu. Kalau itu laki-laki boleh tegas, kalau tadi perempuan jangan ya. Mana nanti buktinya saya cari dulu ya, ada bukti-buktinya gitu. Tak bikin rame sekalian tuh, harus ini nih. Nggak sesuai etika itu orang itu kayak begitu. Ngeluarin anggota-anggota PP di live streaming, ditonton oleh dunia. Habis itu memaki-maki seorang ibu itu, bajingan orang seperti itu. Kurang ajar itu Cemi itu. Ngakunya kayak begitu orang akademis, wah orang ahli hukum lah, agak ahli hukum taek lu. Orang ahli hukum bentur-benturin, bawa-bawa orang, hina orang, bajingan kau. Kurang ajar kau, bangsat kamu Cemi ya. Kamu kalau punya masalah pribadi, benci sama orang, samperin kalau laki-laki. Jangan hanya provokasi kerjaan kamu tuh, bajingan kamu ya. Bawa-bawa ormas PP kamu ya. Oknum kamu ini bajingan. Bangsat kamu ya. Nggak boleh kayak begitu teman-teman ya. Kita ini semua pasti, masyarakat Indonesia pasti berormas, berorganisasi. Tetapi nggak boleh. Organisasi punya visi misi itu baik. Jangan dikotori dengan orang-orang oknum seperti si Cemi itu kayak begitu. Bajingan tuh orang itu. Kau pikir saya itu gampang diintervensi? Kalau ada oknum FPI yang besar begitu aja bubar, apalagi kau mau gunakan atas nama PP hanya demi keangkara, hanya gara-gara otakmu ngaceng begitu. Kau bawa PP, kurang ajar kamu itu, bikin sampah aja di PP kamu. Bawa PP kamu, bajingan. Kurang ajar. Oknum nih, oknum PP nih, kurang ajar nih kayak gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Udahlah, saya mohon maaf ya, saya nggak mau nanggepin kayak begini lagi, nggak penting sebetulnya. Saya juga PP Gus, tapi nggak pernah bawa organisasi. Iya, betul, yang benar begitu.
Yang benar seperti itu saudaraku. Kita ini berorganisasi ya. Organisasi tujuan visi misinya tentu baik. Yang buruk itu adalah orang-orang seperti itu. Kurang ajar itu orang-orang seperti itu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, sehat Gus. Alhamdulillah, Mbak Yai. Tadi nelpon dia pagi. Enggak. Itu tadi nomornya Gus Miftah. Oh, jeng. Mohon, sudah. Batur sangat lah. Iya. Ya udah kontak-kontakan apa WA-WAan tadi. Baik, Abah. Udah kontakan sama Gus Miftah. Sehat. Udah WA-WAan, cuma telepon belum. Oh iya. WA aja. Mohon. Ini saya lagi live nih, Abah. Hamputan. Lihat ya. Hampura, mohon. Lanjut Gus, lanjut Gus. Mohon, Bah. Mohon, atur nuhun. Ya, Mohon. ya. Sehat terus, Abah. Terima kasih Gus ya. Sami-sami, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Kalian boleh tidak suka sama saya, kalian boleh tidak mendukung saya, tapi jangan kalian itu ikut-ikutan menggibah, memfitnah, kan bisa pakai cara-cara yang baik. Saya berbicara ini tegas, memang lantang ini karakter. Saya tidak biasa bicara masalah selangkangan, ngomongin si otong lah, ngomongin si memek lah, mohon maaf ya, ngomongin bahan kelamin perempuan lah, ngomongin lobang-lobangan lah, kita nggak suka, kita masih punya etika. Walaupun saya lantang, saya bukan TIJ. Kamu boleh nggak sepakat sama saya, kamu boleh ngefans sama dia, tapi kalian jangan mau dijadikan kambing peras. Korban sudah jadi korban, kalian diperas lagi otaknya hanya untuk ngurusi dobol-dobolan kayak begini. Lakukan masih banyak hal yang lebih penting, saudaraku. Ya, mengkanter bangsa kita ini saat ini sedang diserang oleh paham-paham yang tidak baik. Wayang diharam-haramkan, inilah counter aja edukasi ke masyarakat. Ya. Rusak kalau kayak begitu. Saya enggak butuh kalian tuh untuk mendukung. Kalau kalian enggak tulus, jangan mendukung saya. Saya itu bukan orang yang gila hormat. Kamu mau panggil saya wedus, kamu panggil apapun, saya mau menjadi orang kere, saya ngontrak, enggak apa-apa. Wajar, orang enggak suka. Tapi jangan pernah bawa keluarga. Kok kamu mau menghancurin saya, kok nyerang pribadi, kok gagal terus? Ya? Ini untuk Semi ini, bajingan kamu ya, bawa-bawa PP kamu, sialan kamu ya. Bajingan lu oknum PP ini. Bawa-bawa ormas kamu, nenteng-nenteng KTA PP kamu nih, oknum nih, bajingan, habis itu maki-maki orang tua kamu. Saya nggak peduli kamu organisasi apapun itu. Ingat itu baik-baik. Saya nggak peduli kamu mau ormas apa. Kalau kamu otakmu ngeres begitu, bajingan begitu, maki-maki orang, kamu bukan organisasi, kamu oknum, tau nggak? Bajingan kamu bawa PP, saya ramekan ini. Nanti kalau saya lihat buktinya saya ramekan itu. Ya, organisasi PP itu organisasi yang baik, jangan kau bawa-bawa, kau bajingan. Sialan kau ini. Bawa ormas. Ormas ini visi dan misinya itu suci, tujuannya ini baik untuk kemaslahatan. Jangan kau gadang-gadang terus akhirnya kau untuk maki-maki orang. Ya, Masya Allah. Saya memang orangnya kayak begini, berangasan. Tetapi hatiku tetap Hello Kitty. I love you full semuanya, saudara-saudaraku. Ya. Jadi cukup ya, saya rasa ya teman-teman ya. Saya rasa masalah ini sekali-kali aja, sekali tempo ini saya tanggapin. Kenapa? Ini sangat menggibah, mudah-mudahan gibahan-gibahan yang mereka lakukan setidaknya ya teman-teman ada yang tahulah, ada yang tahu diri maksud saya. Oh ini ranah pribadi orang, sudahlah nggak usah ikut-ikutan. Kalau dia punya kebenaran, ya dia harus melakukan sesuatu. Kalau itu benar. Ya. Jangan sampai kalian semua teman-teman malah ikut-ikutan tergiring. Jangan kita menjadi penikmat konten gibah, saudaraku. Jadilah penikmat konten yang bermanfaat. Nonton konten-konten yang pengajian, yang untuk agama segala macam, itu lebih baik daripada yang gibah-gibah itu, yang dunia-dunia double itu. Urusan TIJ sudah kita serahkan sama hukum dulu aja. Kita bersabar. Bersabar bukan berarti kita ini kalah.
Ini urusan sudah diproses hukum. Kalau saya tanggapi setiap hari ndak elok, ndak etis lah. Jadi kita harus paham itu. Ya. Sudah cukup ya teman-teman ya. Lanjut Gus, ngomongin apa lagi? Yang temanya cuma itu. Klarifikasi aja, biar apa nggak orang terlalu banyak orang yang tergiring, saudaraku. Gus, salam dari Bogor Rumpin ya, siap. Saya dulu di Luwiliang, lama saya dulu di Luwiliang. Saya itu bekas warga Bogor. Ya. Lulu lagi bicarain kamu Gus, sudah biasa kerjaannya menggibah. Ya nanti dia bikin lagi apa gitu supaya channelnya itu berkembang. Channel berkembang kok dengan fitnah ya. Yang ngikutin aja itu yang bodoh-bodoh itu. Mohon maaf ya. Yang ngikutin, yang nonton aja, yang tergiring itu bodoh itu jadinya. Ya, kita jangan terpaku ke sana saudara. Masih banyak urusan-urusan yang lebih baik ya. Kita melakukan yang lebih baik daripada urusan gibah kayak begitu. Gak ada fungsinya. Udah gitu ya saudara-saudaraku ya, mohon maaf. Ini sekali-kalinya saya membahas untuk masalah urusan pribadi. Sebetulnya tidak etis, tetapi penting sekali saya mengkonfirmasi, mudah-mudahan yang bersangkutan ini nonton. Supaya apa? Ya kalau dia nanti dikontenin lagi omongan dari saya ya, memang ada semuanya yang melihat nanti lah ya. Ada semua nanti yang melihat, yang memutuskan kan ada semua. Ya. Ingat kita ini orang-orang yang insya Allah masih beriman. Walaupun berangasan begini saudaraku. Oke kita dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.